Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan video tutorial pembelajaran bersama saya Bu Fatim. Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi rasional. Oke, apa sih fungsi rasional itu? Dari kata-katanya ya, rasional, rasio, artinya dia bentuknya itu berupa perbandingan atau pecahan. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk dari fungsi rasional. Perhatikan di sini ada 5 contoh bentuk dari fungsi rasional. Kalau kamu perhatikan, dari kelima contoh ini, pada penyebutnya, perhatikan ya, pada penyebutnya semuanya itu memuat variabel X. Oke, jadi karena kelima contoh ini bentuknya berupa pecahan, di mana penyebutnya itu memuat variabel X, maka ini kita sebut sebagai fungsi rasional. Bentuk umum dari fungsi rasional itu adalah pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya itu merupakan fungsi. Dan penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi bisa kita bilang fungsi rasional itu adalah suatu pecahan di mana pembilangnya itu berupa fungsi, penyebutnya itu juga merupakan fungsi. Makanya pada penyebutnya itu dia memuat variabel X, karena dia merupakan fungsi. Berikut ini adalah bentuk umumnya. Fx sama dengan Px per Qx, di mana ada syaratnya. Syaratnya adalah Qx sebagai penyebut itu tidak boleh nilainya sama dengan 0. Kemudian Qx itu bukan merupakan fungsi konstan. Qx bukan merupakan fungsi konstan, artinya adalah Qx itu bukan merupakan konstanta. Dia itu harus memuat variabel X. Maka di sini syaratnya adalah Qx itu bukan fungsi konstan. Oke, kemudian perhatikan, fungsi rasional itu kan bentuknya pecahan di mana pembilang dan penyebutnya itu berupa fungsi. Kita ambil contoh nomor 1. Fungsi X sama dengan 1 per X dikurang 1. Kalau kamu perhatikan pada pembilangnya, di sini adalah konstanta yaitu 1, artinya fungsi pada pembilangnya itu adalah fungsi konstan. Karena berupa konstanta. Kemudian perhatikan penyebutnya, di sini penyebutnya adalah X dikurang 1. Maka kalian bisa bilang bahwa fungsi pada penyebutnya ini merupakan fungsi linear. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabel X-nya itu adalah 1. Oke, jadi bisa kelihatan ya kalau misalnya fungsi rasional itu adalah fungsi berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya itu dua-duanya merupakan fungsi. Dengan syarat yang tadi, fungsi pada penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 dan dia juga bukan merupakan fungsi konstan. Harus memuat variabel X. Oke, jadi ini adalah yang dimaksud dengan fungsi rasional. Selanjutnya, saya akan menunjukkan gambar grafik dari fungsi rasional. Oke, perhatikan, ini adalah grafik dari fungsi rasional fx sama dengan 1 dikurang 3x per 1 dikurang x. Nah, grafiknya itu yang mana? Grafiknya itu berupa garis lengkung yang warna hijau ini. Ini adalah grafik fungsinya. Oke, perhatikan di sini ada 2 ya garis lengkungnya. Ini yang pertama yang di bagian atas, kemudian ini yang di bagian bawah. Perhatikan pada grafik ini terdapat 2 garis putus-putus warna merah. Yang satunya tegak, kemudian satunya mendatar. Apakah 2 garis ini? Oke, 2 garis ini kita sebut sebagai asimptot. Garis putus-putus warna merah yang tegak ini kita sebut sebagai asimptot tegak. Kemudian garis putus-putus yang mendatar, ini kita sebut sebagai asimptot datar. Oke, asimptot itu apa sih? Asimptot itu adalah sebuah garis yang didekati oleh kurva atau grafik, tapi tidak sampai memotongnya. Jadi grafiknya ini, dia itu semakin mendekati asimptotnya, garis asimptotnya, benar-benar sangat dekat, tapi dia tidak akan pernah menyentuh atau bahkan memotongnya. Itu adalah asimptot. Kalau misalnya kamu perhatikan pada gambar ini, perhatikan kita fokus pada asimptot tegaknya dulu. Perhatikan grafik garis melengkung hijau yang di atas. Ini kalau misalnya kita teruskan, ketika kurvanya ini kita
teruskan nilai X-nya mendekati 1 ya, perhatikan. Ini X-nya ini semakin ke sini kan mendekati 1. Perhatikan, ternyata gambar kurvanya itu dia semakin mendekati garis X sama dengan 1, di mana ini merupakan asimtot tegaknya. Ini kalau diteruskan ke atas ya, dia itu akan semakin mendekat ke asimtot tegaknya, tapi dia tidak akan pernah menyentuh, bahkan memotong. Begitu juga kalau misalnya kamu lihat kurva di bagian bawahnya sini. Oke, kurva warna hijau di bagian bawah sini, perhatikan, dia ini semakin ke bawah, ya, semakin X-nya mendekati 1, tapi dari arah kiri, ternyata kurvanya itu semakin mendekati asimtot tegaknya, tapi dia tidak akan pernah menyentuh, bahkan memotong. Sekarang coba kalian perhatikan asimtot datarnya. Oke, kita lihat dari kurva yang di bagian atas dulu. Kurva warna hijau ini, perhatikan, ketika X-nya ini semakin ke arah kanan, ya, ke arah kanan semakin positif ke arah tak hingga, ternyata kurvanya itu akan semakin mendekati garis asimtot datarnya. Ini bakal sangat dekat banget, tapi dia nggak akan pernah menyentuh bahkan memotong. Begitu juga kalau kamu perhatikan kurva di bagian bawahnya sini. Oke, kurva warna hijau ini kalau misalnya kita teruskan kurvanya untuk X diteruskan sampai negatif tak hingga, ini bisa diteruskan sampai bisa deket banget sama asimtot datarnya, tapi dia tidak akan pernah menyentuh bahkan memotongnya. Ini adalah yang disebut sebagai asimtot. Asimtot itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah asimtot tegak, contohnya seperti ini. Oke, garis putus-putus yang tegak seperti ini merupakan asimtot tegak. Kemudian yang kedua adalah asimtot datar. Contohnya seperti ini. Oke, berupa garis putus-putus warna merah yang datar. Kemudian ada satu lagi, yaitu asimtot miring. Contoh asimtot miring itu seperti ini. Oke, perhatikan gambar di sebelah kanan sini. Di sini ada dua kurva ya yang terbentuk. Yang warna hijau ini adalah kurva atau grafik fungsinya. Kemudian perhatikan, di sini ada garis putus-putus warna merah yang miring. Kalau kamu perhatikan, dua kurva ini semakin mendekati garis putus-putus warna merah ini, tetapi dia tidak akan pernah menyentuh atau memotongnya. Ini yang kita sebut sebagai asimtot miring, karena garisnya itu miring. Pertama, kita akan mulai membahas dari asimtot tegaknya dulu. Asimtot tegak. Garis X sama dengan H, di mana hanya ini berupa konstanta, adalah asimtot tegak dari fungsi rasional Y sama dengan Fx jika X mendekati H dari arah kiri. Kalau kita tulis notasinya itu seperti ini, X tanda panah H, kemudian di atasnya kita beri tanda negatif, artinya dia didekati dari kiri, dan X mendekati H dari kanan, notasinya seperti ini, X tanda panah H, kemudian atasnya ini tandanya positif, artinya kita mendekati dari arah kanan. Yang terjadi adalah Y-nya itu akan bertambah atau berkurang tanpa batas. Artinya adalah nilai Y-nya itu akan semakin mendekati positif tak hingga maupun negatif tak hingga. Oke, biar kalian lebih jelas, coba kalian perhatikan grafik di samping. Ini merupakan grafik dari fungsi fx sama dengan 1 dikurang 3x per 1 dikurang x. Pada grafik ini, asimtot tegaknya itu adalah x sama dengan 1. Oke, perhatikan garis putus-putus warna merah yang tegak ini, dia tepat di x sama dengan 1. Persamaannya adalah x sama dengan 1. Perhatikan, ketika X-nya ini mendekati 1, X-nya ini mendekati 1 dari arah kiri, maka di sini saya beri tanda negatif. Apa yang terjadi dengan nilai Y-nya? Yang terjadi dengan nilai Y-nya adalah, perhatikan, nilai Y-nya itu semakin ke bawah, menuju negatif tak hingga. Oke, maka ketika X-nya mendekati 1 dari arah kiri, yang terjadi adalah nilai Y-nya itu semakin mendekati negatif tak hingga. Nah, bagaimana kalau misalnya X-nya itu mendekati 1 dari arah kanan? Perhatikan ketika X-nya ini mendekati 1, tapi dari arah kanan,
Seperti ini, perhatikan ternyata nilai Y-nya itu semakin ke atas menuju positif tak hingga. Maka sesuai dengan pengertiannya. Sehingga di sini X sama dengan 1 ini merupakan asimtot tegaknya. Karena ketika kurvanya itu kita dekati ke arah 1 dari kiri maupun dari kanan, ternyata nilai Y-nya itu semakin mendekati positif tak hingga dan negatif tak hingga. Paham ya? Ini yang disebut sebagai asimtot tegak. Selanjutnya, kita akan membahas asimtot datar. Asimtot datar. Asimtot datar itu adalah garis Y sama dengan K. Di sini K-nya berupa konstanta. Adalah asimtot datar dari fungsi rasional Y sama dengan fx jika X-nya bertambah tanpa batas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika X-nya ini mendekati negatif tak hingga atau X-nya mendekati positif tak hingga, yang terjadi adalah nilai Y sama dengan fx-nya itu semakin mendekati K. Agar lebih jelas, coba kalian lihat grafik di samping. Oke, ini masih grafik yang sama, yaitu fx sama dengan 1 dikurang 3x per 1 dikurang x. Grafik ini punya asimtot datar berupa Y sama dengan 3. Oke, sekarang coba kamu perhatikan. Ketika X-nya ini ke arah negatif tak hingga, perhatikan ketika X-nya ini semakin ke arah negatif tak hingga, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, perhatikan, nilai Y-nya itu semakin mendekati Y sama dengan 3. Atau Y-nya ini semakin mendekati 3. Kelihatan ya? Ketika X-nya ini semakin ke arah negatif tak hingga, perhatikan kurva warna hijau ini, yang saya tunjuk ini, perhatikan, kurvanya itu akan semakin mendekati Y sama dengan 3. Atau mendekati asimtot datarnya ini, yaitu Y sama dengan 3. Kemudian bagaimana kalau misalnya X-nya ini menuju positif tak hingga? Perhatikan, ketika X-nya ini menuju sampai positif tak hingga, dia semakin ke arah kanan. Perhatikan kurva warna hijau. Yang saya tunjuk ini, perhatikan, dia nilainya, ya, nilai Y-nya itu akan semakin mendekati 3. Nilai Y-nya ini akan semakin mendekati 3. Maka, garis mendatar putus-putus Y sama dengan 3 ini, kita sebut sebagai asimtot datarnya. Karena sesuai dengan pengertiannya ya, ketika X-nya semakin ke negatif tak hingga, ya, X-nya semakin bertambah menuju negatif tak hingga, nilai Y dari fungsinya itu akan semakin mendekati 3. Begitu juga ketika X-nya ini semakin ke arah positif tak hingga, perhatikan nilai Y-nya itu semakin mendekati 3. Maka kita sebut Y sama dengan 3 ini merupakan asimtot datarnya. Oke? Kalau kalian sudah paham, selanjutnya saya akan membahas tentang asimtot miring. Garis Y sama dengan AX ditambah B, ini merupakan bentuk linear ya, adalah asimtot miring dari fungsi rasional Y sama dengan fx jika X bertambah tanpa batas, X menuju negatif tak hingga atau X menuju positif tak hingga, menyebabkan nilai Y-nya itu semakin mendekati garis AX ditambah B. Oke, biar lebih jelas, coba kalian perhatikan grafik di samping. Ini merupakan grafik fungsi rasional dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 per x dikurang 2. Oke, kurvanya ini yang berupa warna hijau, di mana asimtot miringnya ini berupa garis putus-putus warna merah ini. Di sini asimtot miringnya adalah Y sama dengan x ditambah 8. Jadi persamaan garis putus-putus warna merah ini itu adalah Y sama dengan X ditambah 8. Ini adalah asimtot miringnya. Perhatikan, ketika X-nya ini semakin mendekati atau semakin menuju ke arah negatif tak hingga, perhatikan nilai Y dari kurvanya atau nilai dari fungsinya. Perhatikan bahwa kurva warna hijau ini, dia nilai Y-nya itu akan semakin mendekati garis Y sama dengan X ditambah 8. Jadi nilai Y-nya itu akan semakin mendekati Y sama dengan X ditambah 8. Kelihatan ya, kalau X-nya ini kita tarik ke arah negatif,
semakin ke negatif tak hingga, maka yang terjadi dengan kurvanya itu nilai Y-nya semakin mendekati garis Y sama dengan X ditambah 8. Begitu juga ketika nilai X-nya itu semakin mendekati positif tak hingga. Perhatikan ketika X-nya ini semakin ke arah kanan, menuju positif tak hingga, apa yang terjadi dengan kurvanya? Perhatikan kurvanya itu semakin menuju Y ke arah garis Y sama dengan X ditambah 8. Ketika X-nya semakin ke arah kanan, ke positif tak hingga, kurva warna hijaunya ini akan semakin mendekati garis X ditambah 8. Maka kita sebut X ditambah 8 ini merupakan asimtot miringnya. Di sini yang akan sering kita temui itu adalah asimtot datar dan asimtot tegak. Kalau asimtot miring mungkin akan saya munculkan sedikit karena cara mencarinya itu agak susah dibanding asimtot tegak dan asimtot datar. Oke, jadi ini adalah asimtot miring. Sekian dulu materi kita di video kali ini ya tentang fungsi rasional dan pengenalan tentang asimtot. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian paham dan sampai jumpa di video selanjutnya.